Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam daring ini. Dan tidak lupa pula sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita semua dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Dalam masa pandemi ini kita ditangguhkan beberapa bulan yang lalu dan kita berjumpa kembali di daring ini. Semoga keadaan kalian semua di rumah dengan keadaan sehat walafiat. Tentunya dengan iman dan takwa selalu menghiasi kalian semua. Amin. Allahumma amin. Dalam daring ini kita mempelajari pelajaran PAI, yaitu tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji ini wajib kita miliki. Sebagai Islam sejati, kita harus wajib mempraktikannya, melakukan di dalam kegiatan kita sehari-hari, baik itu di rumah, baik itu kepada orang tua, baik itu kepada teman, baik itu kepada lingkungan sekitar kita ataupun dengan alam. Kita juga harus memiliki akhlak terpuji kepada semuanya. Baik, akhlak terpuji sendiri itu memiliki arti atau istilah di dalam Islam, yaitu tentang akhlak mahmudah. Akhlak ialah tingkah laku. Mahmudah itu akhlak yang bagus. Jadi tentunya kita sebagai seorang muslim itu harus mempunyai akhlak yang indah dipandang. Karena junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu selalu mencontohkan dengan akhlak yang indah, baik itu ke sesama, baik itu ke antar beragama. Di dalam kitab Al-Quran tentang suri tauladan Nabi kita ialah dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ila akhir. Yaitu beliau mencontohkan tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji di sini itu dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu tentang sifat jujur dan sifat adil. Nah, tentunya sifat jujur ini kita praktikkan kepada masyarakat, lingkungan, orang tua maupun di dalam sekolah. Karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak manfaat bagi kita semua. Nah, coba silakan kalian buka di dalam buku LKS kalian, yaitu bab 3 halaman 23. Nah, di sini diterangkan pengertian dari akhlak terpuji, yaitu pada ayat pada surat Yunus ayat 26, yaitu yang berbunyi, silakan kalian lihat di buku LKS kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim.
lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum fatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini diterangkan bahwa orang yang melaksanakan perbuatan atau perilaku akhlak terpuji itu Allah akan menambahkan pahala baginya, yaitu nanti orang yang berperilaku akhlak terpuji, mengamalkan baik itu sesama ataupun sesama muslim, baik itu sesama antar beragama ataupun sesama makhluk Allah. Itu di sini akan Allah menjanjikan bagi yang melaksanakannya itu akan menjadi penduduk surga yang kekal. Nah, ayat ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan di syariat Islam itu seorang muslim itu harus mempunyai sifat akhlak karimah atau akhlak mahmudah. Lah, anak-anakku, kenapa sih kita itu kok diwajibkan untuk bertingkah laku yang baik? Karena orang yang selalu disiplin dengan akhlaknya itu nantinya akan menjadi orang yang sukses. Nah, contoh dari akhlak terpuji yaitu yang pertama, silakan kalian lihat pada buku LKS-nya, yaitu tentang jujur. Nah, jujur itu termasuk akhlak mulia atau akhlak terpuji. Nah, sifat jujur ini diperlukan bagi diperlukan untuk orang yang muslim. Nah, perilaku jujur kehidupan itu harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jujur di rumah, yaitu kepada orang tua. Jujur dalam persahabatan atau jujur di ruang lingkup di lingkungan sekitar kita. Itu kita harus laksanakan. Karena di dalam Islam orang yang tidak jujur itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Sifat jujur ini tertera pada ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah dengan yang sebenar-benarnya. Jika kita sudah melakukan ini, ayat ini, surat Al-Ahzab tadi ayat 70, kita akan dipercaya oleh manusia, oleh masyarakat, oleh teman, dan tidak lupa pula dipercaya oleh orang tua kita ataupun guru. Setiap perkataan itu kita wajib mengatakan
Waqulu qaulan sadida, mengatakan dengan yang sebenar-benarnya. Perilaku jujur ini bisa kita lihat dalam buku LKS kita halaman 25. Imam Ghazali itu mengelompokkan beberapa kelompok tentang perilaku jujur. Yang pertama, kita lihat semua ya. Yang pertama adalah jujur dalam niat atau berkehendak. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Yang pertama ialah jujur dalam berkehendak atau niat. Itu langkah seseorang dalam mentaati perintah, baik itu perintah dari Allah, baik itu perintah seorang guru ataupun orang tua. Nah, itu harus kita lakukan semuanya dengan perilaku jujur. Dilakukan dengan sebenar-benarnya. Nah, yang kedua, jujur dalam perkataan lisan, yaitu tidak berkata bohong, mengatakan apa yang sebenarnya, tidak dikurangi ataupun tidak ditambahi. Yang ketiga, itu jujur dalam perbuatan amaliyah atau perbuatan. Nah, jujur ini contohnya ialah sholat ataupun kegiatan ibadah yang lainnya. Contohnya sholat ya. Nah, jika kalian sholat, itu harusnya sholat dengan sepenuh hati, gerakannya mengikuti iman. Jika kita sholatnya ramai atau mengganggu temannya yang sedang sholat di musola, lah ini berarti kita tidak mencontohkan atau tidak melakukan perbuatan jujur di dalam amaliyah atau perbuatan. Berarti kita sudah berbohong kepada Allah bahwasanya kita sholat mempermainkan sholat kita. Nah, hikmah dari sifat jujur ini ada beberapa manfaat. Silakan kalian lihat. Yang pertama, mendatangkan berkah bagi kita, apalagi kita yang sedang mencari ilmu. Itu sangat diperlukan. Yang kedua, melahirkan ketenangan. Nah, kalau seseorang itu berbiasa melakukan kebohongan, pasti tidak akan tenang atau tidak akan merasa tentram hatinya. Oh iya, saya ini suka berbohong, apakah nanti ketahuan ya? Nah, gitu. Terus yang ketiga, dipercaya orang lain atau sama teman. Kamu tidak pernah jujur pada saya sudah tidak percaya lagi pada kamu. Nah, itu adalah hikmahnya dari sifat jujur ini. Kalau kita jujur pada teman, insya Allah pasti teman kita akan selalu sayang kepada kita. Yang keempat, dicintai sama manusia atau masyarakat. Kalau kita di masyarakat, kita tidak melakukan jujur, baik itu jujur lisan, amaliyah, kita tidak disenangi oleh masyarakat. Yang terakhir adalah terbebas dari rasa saling mencurigai. Nah, kalau kita sebagai seorang jujur, teman kita tidak mengucilkan kita atau tidak membuli kita. Wah, dia ini kalau di kelas suka mencuri. Nah,
Jangan kita harus melakukan sifat terpuji, sifat jujur tadi agar kita tidak dicurigai oleh teman kita. Anak-anakku, demikian tadi adalah tentang akhlak terpuji, yaitu akhlak jujur. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat atau bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Untuk pertemuan yang kedepannya, pertemuan minggu depan, ialah tentang akhlak terpuji, yaitu adil. Baik, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.